Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Petualangan panci CS, terutama respons Yanipar ya, saya kira di sini dia akan berakhir, sahabat. Kenapa? Karena upaya yang dia lakukan terkait soal ijazah Pak Jokowi, lalu kemudian merembek ke ijazah Gibran Raka Buming Raka. Dan disinilah puncak-puncaknya dia mengalami yang namanya cilaka. Kenapa? Sebab ada seorang praktisi pendidikan luar negeri namanya Inalim, itu membongkar semua kode bolang atau kengeyelan Panci CS dan bahkan ditantang. Sebab Panci bersama dengan Rismong ini asal mangap saja terkait dengan ijazah dan universitas yang ada di Sydney. Itu sangat berbahaya saya kira, karena biar bagaimanapun juga yang namanya perguruan tinggi di luar negeri, apalagi sekolah UTS itu, saya kira jauh lebih tinggi grade-nya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan itu mencoba didegradasi oleh Panci CS, biasa dengan jurus ngeyelnya. Nah, ini coba kita lihat seperti apa cuplikan videonya. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia itu hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Makanya saya melihat riwayatnya Mas Gibran, kalau bagi saya ya nggak ada yang aneh, biasa aja sih. Mereka mengatakan UTS itu setara bimbel ini, terus disetarakan ijazahnya ke SMK. Kalau mau mempertanyakan UTS, mempermasalahkan menganggap UTS itu bimbel, silahkan kalau berani ada yang ngontak ke pemerintah Australia dan menuduh UTS hanya bimbel. Silahkan kalau ada yang berani ya, karena UTS itu university. Ini kan penghinaannya terhadap pihak universitas, dan mereka ada pembuktian universitasnya masuk rankingnya aja juga jauh lebih tinggi dari universitas di Indonesia. Apa berani kita mengatakan mereka hanya bimbel? Ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya InSearch. Kemudian kalau bicara UTS InSearch, nah ini beda lagi. Jadi yang diambil Mas Gibran itu bukan di UTS dalam arti universitinya. Karena kan SMA di Indonesia ini belum tentu dianggap setara dengan SMA di Australia. Sehingga tidak serta-merta lulus dari kelas 12 di Indonesia dianggap itu qualified. Itu untuk masuk langsung tahun pertama universitas di Australia. Nah. Terkait Mas Roy ini ya, apapun yang dilakukannya Mas Roy ini memang sudah saya anggap kontroversial terus. Saya menyebut Mas Roy saya menyebut Mas Roy saat ini adalah delusi ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo merembet ke delusi ijazah Mas Gibran. Artinya delusi yang dilakukan oleh Mas Roy ini adalah apapun itu, kalau itu menyangkut dengan keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, itu pasti aja selalu kebohongan dan kebohongan. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua, rakyat, ngajukan kursus bimbel universitas, misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, InSearch Foundation Program atau Bridging atau Academic Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Dan udah ribuan anak-anak kita yang kuliah di UTS juga, lulusannya juga sudah banyak gitu ya.
Dan ada juga anak pemilik media, saya tahu juga media besar di Indonesia juga lulusan dari komunikasi UTS gitu. Oh iya. Yang punya media bahkan di Indonesia. Nah, jadi karena itu salah satu program yang terkenal di UTS. Oke. Media komunikasi, digital communication, social media communication itu mereka terkenal di sana. Terlihat jelas bagaimana narasi yang dibangun oleh Panci maupun Respons Sianipar. Semua berdasarkan halusinasi, tanpa data, tanpa bukti yang valid, asal ngeyel saja. Dan dengan mudah dipatahkan oleh Inalim. Dan saya kira apa yang dipertontonkan oleh Panci maupun Respons Sianipar ini adalah sesuatu yang berulang dari zaman bahula sampai hari ini. Dan memang targetnya hanya satu. Bagaimana supaya kebohongan itu dia ulang-ulang terus sehingga kemudian menjadi kebenaran bagi orang yang sering mendengarnya. Apalagi setiap saat ketika orang scroll video di YouTube langsung muncul Roy Suryo kan, saking viralnya. Karena dia juga di backup oleh para buzzer atau para tim hore mereka yang hari ini juga satu persatu menjadi target daripada Polda Metro Jaya. Salah satunya yaitu Sontara TV, si Michael itu. Sehingga memang laju pemerintahannya sangat kencang. Belum lagi misalnya media-media, saya juga tidak tahu ya, media-media televisi nasional apa urgensinya mengundang Roy Suryo. Padahal saya yakin mereka sadar bahwa yang disampaikan Roy Suryo ke publik itu bukanlah sesuatu yang ilmiah, tapi itu lebih pada pembohongan publik. Tetapi ya lagi-lagi karena mengejar rating. Belum lagi podcast-podcast yang ada, yang salah satunya sudah cilaka yaitu Abraham Samad, karena mengundang mereka, memberikan panggung kepada mereka untuk menyebar kebohongan. Nah, ini fakta-fakta konkret yang tidak bisa dibantah. Oleh karenanya, kenapa saya sangat yakin bahwa Panci CS ini akan menjadi tersangka dan akan menjadi pesakitan. Sebab seluruh tuduhan-tuduhannya itu benar-benar liar, tanpa data, tanpa bukti, sehingga memang wajar kalau dia dikenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan hasutan. Sangat wajar. Kenapa pasal hasutan penting? Karena bayangkan misalnya, gara-gara pernyataannya, itu akan ada orang yang marah karena menuding Mas Wapres misalnya memiliki ijazah palsu. Begitupun Pak Jokowi, padahal secara latar belakang pendidikan tidak mungkin Pak Jokowi maupun Mas Wapres ini memiliki ijazah palsu, dan pasti akan menimbulkan emosi rakyat yang bisa-bisa ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, satu-satunya cara untuk menghentikan diskursus ini, maka tidak ada pilihan lain selain bagaimana mereka para kucuk pemburu ijazah palsu ini dipenjara. Ketegasan Polda Metro Jaya sangat kita butuhkan di sini. Sebab kalau tidak, itu tadi ditakutkan terjadi konflik horizontal. Dan saya kira sudah banyak kejadian-kejadian demikian. Nah, oleh karena itu lebih bagus polisi melakukan pencegahan daripada nanti terjadi masalah baru menyesal. Nah, itu pencegahannya bagaimana? Tersangkakan cepat. Nah, hari ini hari Jumat, kita mendengar ini sampai sore, ada enggak hal yang positif dari Polda Metro Jaya terhadap mereka para pemburu ijazah ini, sehingga kengawuran mereka bisa dihentikan? Bayangkan sampai ke Kementerian Pendidikan menggeruduk kantor Pak Menteri dan mengancam-ancam di sana akan melakukan demonstrasi besar-besaran, bahkan mengajak rakyat patungan demi untuk bagaimana meloloskan apa yang menjadi agenda mereka. Karena jelas bahwa yang dia lakukan ini sekali lagi bukan soal hukum, dan itu hanya orang yang bodoh, yang tidak berakal, yang menganggap bahwa ini penegakan hukum. Yang dilakukan ini adalah pembusukan, pembunuhan karakter terhadap siapa? Terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Betapa kurang ajarnya mereka semua ini.
Jadi apa yang disampaikan oleh Inalim saya kira sangat jelas dan konkret bahwa ijazah Gibran itu benar-benar asli, dan di sini juga membuktikan betapa ngaurnya Panci CS di dalam mempresentasikan soal apa yang dia ketahui tentang ijazah Gibran Raka Buming Raka. Kelihatan di situ kodungannya, kelihatan di situ ilmu cocologinya yang dibaluri dengan embel-embel penelitian. Dan anehnya ada juga profesor doktor yang percaya apa yang menjadi kibulan mereka. Nah, itulah kalau kebencian yang melandasi orang dalam melakukan sebuah kritik atau mengangkat satu hasil pemikiran, maka pasti hasilnya tidak akan fair. Seperti yang dilakukan oleh para pemburu ijazah palsu maupun para pembenci Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.